إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada para malaikat, ada 4 perkara yang terkait dengan iman kepada para malaikat. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, wal imanu bil malaikah yatadhammanu 4 umur. Beriman kepada para malaikat di dalamnya terkandung 4 perkara. Dikatakan kita beriman kepada para malaikat kalau kita mengimani 4 hal ini. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, mengimani keberadaan mereka, bahwa mereka ada dan mereka makhluk. Tidak seperti keyakinan sebagian orang bahwa malaikat itu sifat baik. Sifat baik. Bukan makhluk yang berjasad. Sifat. Setiap orang yang punya sifat baik berarti punya malaikat dalam hatinya. Sebagian orang begitu berkeyakinan. Yani sifat, bukan makhluk yang punya jasad. Padahal misalnya dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para malaikat punya sayap. Di awal-awal surat Fatir, tepatnya di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard." Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, Allah jadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusan. Bagaimana fisik mereka? Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Mereka punya sayap 2, 3, 4. Jadi ada sayap yang mereka punya. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Bahkan ada malaikat yang punya, yang paling besar malaikat Jibril. Berapa dia punya sayap? Sittumi ajuna, 600 sayap, 600 helai sayap. Malaikat Jibril yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Berarti makhluk atau sifat dia yang punya sayap begini? Makhluk, bukan sifat. Begitu pula kita tahu bahwa para malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang kafir memukuli wajah-wajah mereka. Yadribuna wujuhahum wa sudurahum. Sebagaimana Allah gambarkan misalnya dalam surat Al-An'am ayat 93. Atau sebelum Al-An'am 93, Al-Anfal ayat 50. Bahwa malaikat punya tangan. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan kalau seandainya orang-orang zalim itu melihat dalam kondisi sakaratul maut, mereka melihat malaikat-malaikat memukuli wajah-wajah dan dada-dada mereka, wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka. Yani menyuruh nyawanya keluar, tapi dengan cara yang paling menyakitkan, cara yang mengerikan. Ya, para malaikat berarti bisa memukul. Berarti ini sifat atau makhluk yang bisa memukul? Makhluk, tidak mungkin sifat. Tidak mungkin hanya sekedar gambaran sesuatu yang tidak konkret, yang abstrak, tidak mungkin. Begitu pula para malaikat disebutkan punya hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ketika Allah memutuskan suatu keputusan di langit sana, yang hanya Allah yang Maha tahu di mana langit itu, para malaikat hati mereka ketakutan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hati mereka ketakutan. Berarti mereka punya hati. Berarti yang punya hati ini makhluk atau sifat? Konkret atau abstrak? Konkret. Dia punya jasad, makhluk. Maka tidak pantas seorang muslim ikut-ikutan sebagian ahli filsafat yang meyakini bahwa malaikat itu sifat baik seseorang. Ini adalah akidah, permasalahan akidah. Tidak boleh kita bengkok dalam urusan ini. Tidak boleh kita menyimpang dalam urusan ini.
Dan tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Tidak boleh. Oh, dalam masalah fikih, ya, orang bisa berbeda pendapat dalam masalah fikih. Dalam masalah ibadah-ibadah sehari-hari seperti masalah salat, zakat, puasa, haji, bisa jadi ada khilaf, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat antara para ulama. Bahkan banyak. Tapi kalau dalam masalah akidah, tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Ini hal yang tauqifi, dari sananya begitu sudah. Nah, jangan ada perbedaan pendapat. Kalau sumbernya satu, maka tidak ada perbedaan pendapat. Kalau masalah-masalah fikih bisa masuk ke dalamnya ijtihad, yakni adanya fatwa-fatwa baru terkait dengan perkara-perkara baru yang tidak ada pada zaman dahulu. Tapi kalau masalah akidah tidak ada ijtihad dalam masalah akidah. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ada berapa perkara tadi yang kita sebutkan yang wajib kita imani tentang para malaikat? Ada 4. Kita baru menyebutkan 1.